Halo Jobret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Saka main terus tapi cuma 1 gol. Phil Foden main terus tapi 0 gol 0 assist gitu. Jadi di compare ke situ juga. Iya. Kenapa nggak ada kesempatan untuk seorang si Palmer situ orang ini? Palmer. Nah itu dia kembali ke yang gue bilang tadi, kegagalan ini kegagalan yang bisa ditolerir. Kalau kita lihat dari langkahnya dari 4 tahun terakhir kan kita udah bahas ya lumayan lah dia bisa 2 kali final Euro, 1 kali semifinal Piala Dunia. Tapi untuk turnamen kali ini Inggris main jelek itu bukan hanya karena individunya bagus semua. Malah kalau kita lihat Bellingham di Real Madrid apa ya kurang gacornya, Foden di City apa kurang gacornya, even Saka walaupun Arsenal nggak juara juga apa ininya. Declan Rice bahkan pertandingan lawan Serbia kalau nggak salah cuman kanan kiri belakang doang. Jadi menurut gue kalau menurut gue kurang responsif. Kayak Ivan Toney itu berapa kali cuman main 2-3 menit terakhir. Lu mau ngapain 2-3 menit terakhir walaupun dia ngasih 1 assist ya nggak sengaja tapi nggak bisa. 5-10 menit lah pemain itu baru dia bisa tune in. Ketika Foden berapa kali Foden kelihatan nggak jalan dia baru ganti mungkin menit 80 atau 70. TAA dari awal pas kita live reaction yang ngantuk banget. Itu satu dunia ngelihat kok TAA gerakannya nggak enak ya. Nggak usah, gue berkali-kali nggak usah profesor deh untuk melihat TAA tuh gerakannya nggak enak di tengah. Kok dia lambat untuk melakukan perubahan itu. Maino diganti memang nggak terlalu bagus banget ya, tapi at least dia lebih punya semangat, lebih punya motivasi, lebih bisa ngisi satu sama lain dengan Declan Rice. Jadi kalau gue bilang lambatnya Southgate dalam mengambil keputusan, dalam respon, ini yang menurut gue juga berpengaruh. Berpengaruh terhadap permainan Inggris. Oli Watkins buktinya ketika dimasukkan dengan Palmer situ orang tadi lu bilang itu kan nyaman ini juga gitu. Jadi keberanian dia untuk mengambil keputusan yang berbeda menurut gua agak kurang. Tapi kalau cepet jawab aja tiga-tiganya di antara kalian. Kalau menurut kalian Palmer perlu jadi starter nggak? Harusnya. Kalaupun dia nggak starter tapi paling nggak mainnya harus lebih cepat. Lebih cepat. Mas Aryo? Belum. Kalau dibanding Saka ya, gue tetap Saka. Belum. Masih belum. Masih belum juga. Sama semua berarti. Berarti semua. Cuman dia mainnya lebih cepat kayak bener. Nesa gimana? Ya aku mah kata yang lain aja. Ikut aja. Soalnya nggak langsung dipiding ya. Yang dipiding lagi ngobrol. Mungkin kesalahannya Southgate itu nggak masukin Palmer starter di pertandingan ketiga grup. Dari situ kan lo bisa ngukur kalau dia jadi starter. Apa nih impactnya? Bisa langsung nggak diberikan seperti ketika dia menjadi pemain cadangan langsung memberikan impact gitu. Tapi kalau dia ditaruh dari starter, lo jadi bisa ngukur kan, di knockout stages gue bisa pakai dia nih atau Saka nih. Ada 2 pertimbangan yang jadinya apple to apple kan, sama-sama pernah dijadiin starter gitu. Tapi lo selalu jadi pemain cadangan, gue juga nggak yakin kan kalau dia jadi starter bisa apa enggak? Kan itu menjadi pertanyaan juga kan. Iya, soalnya kadang-kadang ada pemain yang emang hanya bagus dimasukin kayak Schürrle apa Götze gitu kan. Itu Götze hanya masuk bagus kalau dimasukin dari bangku cadangan. Jadi benar kalau pertandingan ketiga dia main sebagai starter, kalau emang dia ngecun mungkin bisa juga dia tampil sebagai starter. Foden. Ya. Segitunya flop. Bellingham ternyata kok kita udah bilang ini bakalan bisa jadi Ballon d'Or nih. Tapi kok tidak keluar seperti yang di Madrid setelah game pertama dia jadi penentu ya. Golin. Dan satu lagi jadi motivator kan. Yang gue bilang dia lebih ke ayo tapi akhirnya mental, dapat gitu momennya gitu. Tapi ternyata Etienne menurut gue dia nggak konsisten gitu. Apa yang menjadi problem buat Foden terutama kalau Rodri anak buahnya Guardiola bisa stunning. Nah itu sekali kayak Rodri dia stunning di City, kemudian stunning juga di Spanyol. Kukurea yang nggak stunning di Chelsea bahkan bisa stunning di Spanyol. Kebalikannya di Inggris, Bellingham tadi yang gue udah bilang, Foden itu di klubnya stunning, tapi di klubnya nggak bisa ya. Berarti kan salah satunya ada peran pelatih menurut gue sih. Tuh sesimpel itu kalau buat gue. Tapi gue harus ngelihat pemain yang lain. Maksudnya kan lu bilang Mbappe kurang bagus apa gitu. Nggak bisa perform juga. De Bruyne kurang bagus apa di City? Bisa nggak dia perform? Nggak bisa juga. Vini di Brazil kayak gitu juga kan nggak tentu langsung lo bisa ngecun di pertandingan yang membawa lo negara
Tapi maksud gua kan itu yang membedakan karena kita udah nyebut dia kan bakalan Ballon d'Or nih. Iya. Emang kan dia adalah memang yang selalu berpengaruh bagi Betul. klub dan bagi negara Iya. kan. Berarti Bellingham belum dong ternyata ya. Tapi tetap aja gue ngelihat dia ada di 85% lah. Maksudnya nggak 100%. Tapi kemarin golnya si Palmer kan juga Pantulan dari dia. saluran dia, asis dari dia juga. Maksudnya dia tetap kontribut, tetap kengototan itu tetap terlihat ketika dia ngejar bola, nyari bola segala macem. Ketika harus main keras dia ikutan main keras. Maksudnya dia tetap mencoba untuk memberikan 100% gitu. Tapi ya kalau kita ngeliat ekspektasi dia setinggi itu, ya dia nggak nyampe ekspektasinya. Tapi bukan berarti dia flop kalau menurut gua sih. Tapi kalau menurut gua dua nama ini sih, Foden dan Bellingham ya. Mereka berdua ini emang nggak cocok main bareng kalau menurut Kita gua. punya Itu nggak udah ya grafisnya antara mereka itu? Silakan. Dan udah nggak udah terbukti lah dari pertandingan di fase grup itu keduanya cenderung kalau ketemu di satu sisi yang sama itu bola mandek lah istilahnya. Ini judulnya udah bagus, udah mandek, dan nggak heran juga salah satu pertandingan terbaik dari Foden itu justru ketika dia tampilnya di kanan double-nya sama Saka pertandingan lawan Belanda di babak pertama. Ini Itu paling kelihatan. maunya temenan ya. Kalau sendirian nggak bisa. Nggak mau dia Pakai beda barakan gitu. nih, barakannya dah. Kalau awas ku panggil barakan gua lu. Lu tau nggak Nes barakan? Ya lu sih gedenya di Australia. Barakan tau nggak lu Brar? Gue aja nggak tahu. Barakan lu nggak tau? Abrarnya nggak tahu. Jar tau lu? Ih goblok lu pada. Bahasa Betawi. Jujur apa sih? Apaan sih? Lo doang yang tahu kok, yang lain Ya, nggak tahu. gua doang tahu ya. Abang tahu nggak? Nggak tahu, cuma gue tahu aja. Nggak tahu. Red, barakan dan serengseng. Bahasa serengseng kali. Iya, gua panggil barakan gua lu, gua panggil geng-gengan gua lu gitu. Geng-gengan. Hah? Brugan. Abang-abangan gua. Siapa usah pasukan barakan di CS-an gua. Wah, parah lu ngaku Betawi Pamulang lu. Kayak dia doang yang tahu dah. Iya, lu doang yang tahu Lucu deh. aja. Doang ya? Geng-gengan Ya istilahnya, kalau aku geng-gengan. kebilangin mama gua lu. Ngadu dong. Kan Kan orang kan barakan. besti-besti gua panggil lu. Gitu. Dia bahkan menengin nongol. Besti ya. Ngadu Ya, deh. tadi apa tuh tadi? Kok jadi Penampilan terbaik Foden lawan Belanda justru ketika dia Harus ditaruh ada di teman kanan. tadi, harus ada Harus teman. ada teman. Harus ada teman, barakan, Iya, barakannya barakan dia, itu. partnerin sama Saka di kanan, dan kelihatannya bukan cuma Fodennya doang yang membagusi sambil lihat ada yang tahu Bellingham, nggak jebretin barakan. Masa gua salah sih? Sambil baca deh. Ya, ntar dulu udah lo lanjut aja. sambil nyari barakan Agak tadi. kuat. Dan Bellingham itu setiap pertandingan ya emang nggak terlalu kelihatan sih. Dibandingkan Foden ada satu game bagus ya ketika pertandingan lawan si Belanda itu. Kalau untuk Bellingham ya emang penampilan dia beda banget lah dibandingkan sama si Madrid. Tapi momen-momen dia tuh sparksnya dia istilahnya, momen-momen of magicnya itu suka kelihatan juga ketika pertandingan lawan Serbia. Bola nemu aja tiba-tiba bola kepala dia bisa selesaiin jadi peluang. Dan terus juga pertandingan lawan Slovakia. Kalau nggak ada gol itu Inggris belum tentu ada di final kalau nggak ada golnya Salto itu. Jadi menurut gue salah satu sistemnya ini yang terlalu overcomplicated menurut gue. Perubahan taktikal juga dari fase grup ke menuju fase knockout, perubahan dari 4 back ke 3 back itu berpengaruh banget ke dua pemain tersebut. Dan juga harus lihat juga pemain depannya siapa, karena menurut gue Harry Kane di turnamen kali ini walaupun salah satu top skor juga dengan 3 gol, dia nggak terlalu bisa ngecun in lah dengan dua pemain tersebut, dan hasilnya jadi sia-sia serangan-serangan dari mereka berdua itu, Bang. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kita jadi Harry Kane, guys? Bener-bener itu tekanan loh bahwa gila gue sejago Iya. ini, Iya. tapi kok gue kayaknya selalu bikin dimanapun gue berada nggak bisa jadi Itu kan juara. ditanya kan sebelum pertandingan final ketika di preskon. Ya ditanya gimana nih, lu belum pernah menang apapun, lu akan di final, apakah ini membuat lu tekanan? Ya dia jawab sih enggak. Cuman kalau gue bilang ya agak sedikit napak tilas ke belakang, sebenarnya keputusan dia nggak tahu ya waktu itu nggak jadi ke City itu menurut gue udah salah satu juga turning point dia gitu. Maksud gue kalau dia ke City terus dia dapat gelar, mungkin mentalnya kan beda. Tapi kan Munchen dianggap lebih gampang dari City untuk dapat gelar lah. Harusnya hal normal memang. juara. Cuman dia timingnya kan salah. Ketika dia datang ke Munchen lagi tahun kacau ini balau. dapat lah masih Munchen lah. Dapet Itu ya. dia begitu pindah waktu itu gue ingat 2-3 hari lagi ada Piala Super Iya, Jerman kalau nggak salah. Gue langsung bilang, udah dah nih akhirnya 2-3 hari dapat piala juga nih orang kan. Tiba-tiba nggak dapet, nggak juga. Terus ya udahlah, oke lah nggak dapet. Bundesliga udah pasti dapet tuh. Nggak dapet juga. Bahkan sampai DFB Pokal dan bahkan sampai Liga Champions. Ya artinya itu gue bilang kalau dia sedikit agak wise, tahu gue di tempat tim yang busuk kayak begini, kayak Spurs ya. Dia pindah ke City. Kalau ada gelar akan lebih gampang. Karena gue ingat apa yang dikatakan Guardiola 2023 di final Liga Champions setelah City dapat Liga Champions. Setelah berkali-kali Guardiola coba di City. Dia bilang wartawan nanya. Dia mau Kane padahal kan. Mau Iya, dong, iya, makanya. mau lah. Setelah lu dapat Liga Champions, kira-kira setelah ini apa akan lebih gampang? Terus Guardiola, I would say it's more comfortable katanya. Jadi kalau Kane waktu itu mungkin pindah ke City dan dia udah dapat gelar, mungkin dia secara
Spiral psikologi atau apa ya, gue pernah lihat dengar lu ngomong tuh. Psikologi. Mungkin akan lebih gampang untuk dia bisa memenangkan gelar. Dan pertandingan kemarin justru menunjukkan itu sebuah keberanian juga dari Southgate. Bayangin menit 60 udah diganti duluan loh Harry Kane, pemain yang biasanya ditaruh sampai menit 90. Biasanya Inggris kalau ngejar ketertinggalan justru partnerin Kane sama striker, jadi 2 striker kayak di sebelum-sebelumnya mainin si Tony atau si Watkins sekalian. Tapi kemarin Dan itu sempat it works ya. iya works karena tipe Watkins kan beda banget jauh dari Harry Kane, dan bola-bola daerah itu lebih banyak dikasih sama si Foden, lebih banyak nemu ruang juga. Tapi untuk pertandingan kemarin itu menandakan ya emang ada yang salah dengan sistem ini terus. Jadi kemarin dia diganti tuh mungkin Southgate udah mulai juga percaya ya. Oke, harus gue ganti. Beneran nih. kalau mau juara nih. Paling nggak dia nggak ada di lapangan deh. Dan yang live reaction kan gue nonton di sini kan, yang komen-komen juga bilang wah nih yang apa namanya kriptonya udah keluar nih, Kryptonite-nya. Bener, habis itu gol 1-1. Iya dia keluar dulu ya. Iya dong, keluar dulu. Dan emang cuma Spanyol loh yang udah disamain, dia balik lagi dia yang gol ya. Iya. Yang lain kan setelah disamain yang ketinggalan duluan Disalip, yang golin. iya. Spanyol sekali lawan Jerman. Iya. Udah disamain malah dia yang menang. Lawan Inggris Lagi. malah dia yang menang. Memang dia disayang sama UEFA. Dan wasit itu wasit ini yang mimpin. Iya. Jadi pokoknya Southgate katanya lanjut ya sampai sampai hajatan bola dunia ya. Yes. Enggak. Ya gue rasa lanjut sih. Lanjut lah. Menurut gue. Kalau enggak malah. Gua enggak, Bang. Gua enggak seneng aja sama Southgate Lah karena Sintayong aja lanjut. Belum dapat Ini apa-apa. hampir final loh. nih statement dikit aja ya soal Southgate ya. Tadi Bung Harpa sama Mas Aryo udah bilang Dikit ya. Sedikit sampai di semifinal, sampai di perempat final paling minimal. Tapi harus diingat lawan-lawan yang mereka hadapin sampai di semifinal itu Panama, Sweden, Ukraina, Jerman paling buruk dalam 10 tahun terakhir. Jadi menurut gue kualitas mereka itu nggak bisa dites di pertandingan-pertandingan Begitu ketika Jerman masuk ngomong lu semifinal. langsung bilangnya buruk. Kan tetap Jerman. Nggak bisa gitu dong. Enggak mas, karena itu Jerman terburuk yang dikalahin sama Inggris hal normal. Tapi yang lawan-lawan selainnya, Oh, yang Sweden, 2021. Ukraina, Denmark, iya, Sweden, Denmark, Ukraina. Kalau Yang di 2-0 itu ya? 2018, 2-0. Harry di Kane. 2018 lawannya Panama, Ukraina, si Sweden, abis itu kalahnya lawan Kroasia bahkan. Jadi menurut gue kualitas dia itu sebenarnya kebantu banget sama luck juga sih Southgate, dan luck itu nggak ada umur panjang menurut gue. Oke, cuman masalahnya kalaupun dia dipecat gantinya siapa? Jurgen Klopp. Itu pertanyaannya. Dan kalau luck, lo bicara luck, Klopp tapi kan lagi sakit. dalam rentang yang panjang. Kalau kita bicara luck kan satu turnamen, Jal. Ini kok setiap turnamen dibilang luck kan ya nggak gitu Dan juga lah. ini juga kapan dia ketemu tim yang 10 besar mas secara ranking, dan satunya ketemu tim 10 besar itu lawan Denmark 2021. Oke, mereka menang, tapi selain itu banyak banget kalahnya. Ketika ketemu lawan tim kayak Italia, ketemu kemarin lawan Spanyol, akhirnya kelihatan di tesnya tuh momen-momen kayak begitu di tes. Kita ngomongin Southgate salah satu pelatih dengan win rate tertinggi sepanjang sejarah Inggris, total 60% win rate dia. Tapi kalau 60% itu dibandingin dari 8 tahun terakhir dibandingin sama pelatih-pelatih lain, Deschamps, Ya, tapi dia pelatih-pelatih kalau lain, di-compare kalah dengan, juga. tapi dengan pelatih Inggris lain menurut gue emang masih dia lah. Paling terbaik. Tapi Iya. kalau dibandingin dengan rentetan timeline dia dengan pelatih pesaing, Deschamps, Ya, abis itu memang bahkan nggak ada pelatih di Inggris Portugal. nggak ada. Ya udah, jadi emang Dan ketaker banget bang jadinya. Jadi menurut gue masih yakin seharusnya Southgate out sih setelah ini. oke kalau emang lo mengatakan demikian, kalau ternyata dia out terus ternyata prestasinya lebih jelek ya. Saatnya lo tambah sakit kepala. Ya kan? Kalau Ada yang Makin pusing. Ada yang nyawer. Sebentar. Tadi ada info A1 apa ini? Kok Jurgen Klopp sakit? Hah? Sakit apa dia? Katanya sih begitu. Sakit apa? Partai mulu sih dia. Aduh agak susah nih. Nih nggak bisa nggak bisa diungkapin. Eksklusif. Oh, gitu. Eksklusif. Nanti di channel Bung Harpa aja. Oh, iya iya iya. Mama, nggak apa-apa. Cuma kan kita percaya malu kalau beritanya tentang timnas. Kalau tentang klub kan belum teruji. Wah ini Supra 1 sebenarnya. Kalau klub percaya sama aku. Kalau klub sama Nesa. Kayak gue mau nanya, anak-anak kalau pada langsung pulang nggak? Kita mau relax nggak hari ini? Hari ini langsung nggak? Ya kalau mau ada aja. Ya udah, ada aja. Ada. Besok kita libur aja. Ayolah, udah lah. Pas lagi buger lagi gue. Bung Harpa. Menang semalam nih. Nah, ayam nih. Dicak kali. Ya, karena kita emang semua udah lupa yang namanya sakit kepala. Silakan yang mau saliran. Ini ada dari Pele Still I Die, Rp50.000. Kalau seandainya nih pemain-pemain seperti Watkins, Gordon, Eze, Gordon. Palmer lebih dilibatkan, apakah Inggris bisa jadi lebih baik? Ya kalau jawaban gue tadi udah gue jawab kan. Kalau Palmer, Watkins diberikan menit play lebih banyak lagi, berani langsung babak kedua ganti pemain. Kalau emang kayak berapa pertandingan gak jalan, menurut gue lebih baik. Oke. Ada lagi? Next dari The Gunners, Rp100.000. Famos Argentina, sabar Bang Panji.
Soalnya kalah Mas Panji. Ya. Nah, terakhir dari Bakti 100.000 rupiah. Bellingham di Madrid ada Kroos, Foden di City ada Bruin, Saka di Arsenal ada Odegaard. Semua pemain Inggris udah dalam posisi nyamannya di klub. Di klub nyaman. Gue lagi mau kayak tadi mana kamera tuh? Yang gini. Gue mau belajar dari Kobusier. Sulap kali. Udah ya? Udah. Ada satu lagi kan Esa? Satu lagi mana nih? Di chat live chat kagak ada live chat TV gunung. Oh, udah masuk ada live chat. Ada nih 50.000 di live chat Oh, dari iya. spiritual anti pesulap. Oke. Dia ngasih Dah baru gue pesan. nyulap. Pas banget bang. Bisa pas gitu. Dia ngasih pesan, Sampurasun Sadayana sedikit rezeki aja nih. Aku fans fanatik Le Bleu Prancis. Minta sedikit saran, kenapa timnas Prancis sampai gagal dan susah bet untuk cetak gol? Silakan Mas Aryo kayaknya. Akan dijawab setelah yang berikut ini. Sampurasun. Sampurasun. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Hatur nuhun sadayana. Satu orang aja lah yang jawab ya. Siapa nih? Mbak Rizal pilih dari yang bacain. Apa, Biasanya cewek yang baca. Prancis tuh. Kenapa Le Bleu? Lu aja, Le. Banyak yang udah tiap malam ngelihat dia berdua. Apa pertanyaan gue lupa. Le Kenapa Bleu kenapa Prancis? sampai segininya? Seret bikin gol. Seret menurut gue mereka terlalu tertumpu kepada Mbappe. Oh. Terus yang kedua Mbappe-nya matanya kurang awas. Bener kan? Itu gue udah bilang. Orang ada yang orang nggak coba. Enggak, itu Ngaruh kan? Ngaruh. Buntut Karena ini ya. kalau orang main bola yang ngerti main bola itu kan ekor mata main terus tuh. Lagi gini dia ngeliat ada orang lari dari sana. Jadi ada 2 kali dia miss umpan yang sangat fatal banget tuh. Gue inget. Dan itu menurut gue salah satunya gara-gara ininya. Kan itu agak nutup. Dan Panji waktu itu juga mengafirmasi tuh. Katanya berapa kali Mbappe itu coba maskernya itu nggak pernah ada yang pas, dia nggak suka terus ngeganggu. Jadi ketika Coba pakai lidah buaya mesti. Maskernya. Maskernya beda. Tujuan ini. buyar. Iya, biasanya lidah buaya cocok ya apa jin. Itu timun. Timun. ya gitulah menurut gua. Beda Terlalu bergantung sama Mbappe. Mbappe. Kalau memang dia bisa gendong ada masalah. Kayak 2022 kan dia gendong habis-habisan tuh. Tapi ya memang dia perform dan it works ya walaupun kalah juga. Tapi kali ini enggak dan akhirnya dan 2 pemain lainnya juga kan si Kolomuani sama si Dembele juga menurut gua nggak bisa mengcover ketika Semua. makanya Griezmann nggak bisa makanya juga. akhirnya si Kante kan jadi ikutan ke depan terus kan. Ya, itu dia mirip sama gua analisanya. Padahal itu bukan dia, maksudnya bukan dia kan itu. Iya. Dia bisa ngedeliver sampai depan tapi habis itu Tapi dia nggak habis bisa itu nggak bisa ngasihnya Iya, biar dia, nggak- makanya dia bilang dia kangen Pogba kan. Iya, Ngasih makanya daerah. bedanya sama 2018 kan, wah ada Matuidi, ada Pogba, ada Kante berkali-kali gue bilang 2 pertandingan gue nonton langsung itu Prancis lawan Uruguay perempat final, Prancis lawan Belgia semifinal. Mata gue ke Kante terus tuh gila, bener-bener bola diburu kemana-mana. Begitu dia dapat bola, tinggal kasih yang lain, Griezmann, Mbappe, lari udah Tapi selesai. omongannya Bung Harpa, Nesa, dibantah sama Hulun Mubarok. Oh, katanya Osimhen punya mata batin kali ya. Soalnya dia pakai juga. Iya, dan Tapi tetep golin aja gitu. Ya ini masalahnya Google-nya. Ada yang kacamatanya pas, ada yang enggak kan. Ya jadi mungkin yang satu nih udah ngecun banget, dia udah nyempel sama kulit malah lebih pede. Kalau Mbappe kan diledek banget kayak Donatello. Iya, emang dia kayak apa Ninja Turtle itu.